Baik anak-anak, saya ulang untuk urutan setup awal. Yang pertama adalah pembuatan database, yang mana database ini berisi company information, accounting period, kemudian perancangan akun. Dan perancangan akun ini kalian bisa memilih sendiri atau import atau bisa memilih dari Mayop. Memilih dari Mayop artinya akun tersebut sudah ada di dalam Mayop, sudah disediakan oleh Mayop. Nah, kalau import berarti kalian harus membuat database dari data Excel atau Notepad, gitu ya. Ada beberapa kemarin teman kamu yang mengimport data, berarti kalian atau teman kamu itu membuat dulu account list dari Excel, kemudian disimpan dalam bentuk Notepad, kemudian diimportkan. Kemudian setelah itu penyimpanan, tempat penyimpanan ini dirancang awal, masukkan ke dalam folder kalian supaya aman dan bisa menampilkan command center atau area kerja dari Mayop. Nah, setelah itu yang kedua adalah perancangan account list. Ya, account list. Nah, account list ini yang dirancang adalah yang sesuai dengan kasusnya yang ada di soal, begitu. Nah, semuanya itu dirancang dan pada saat perancangan akun list, jika kalian memilih perancangan akun itu membuat sendiri, kamu bisa mengedit, bisa menghapus akun. Tetapi ingat, yang boleh dihapus dan yang boleh diganti akunnya itu tidak boleh sembarangan, gitu. Jadi hanya akun-akun tertentu saja yang bisa diedit atau dihapus. Kemudian setelah itu memasukkan opening balance. Apa opening balance? Saldo? Saldo awal. Betul sekali. Saldo awal dari masing-masing akun. Setelah saldo awal selesai kalian buat, kemudian perancangan link account. Nah, akun yang terkait. Pada pembelajaran yang lalu sudah saya buatkan video untuk urutan setup awal ini. Kita ini hanya review sejenak ya. Setelah itu perancangan text code. Betul, text code. Jangan lupa. Lanjut perancangan card file. Card file terdiri dari Supplier sama customer. Ya, supplier dan customer. Supplier atau customer. Ini ya. Lanjut, setelah itu memasukkan saldo awal, supplier dan customer. Perancangan atau memasukkan itu kalau bahasanya adalah entry data. Kalau kalian entry data saldo awal supplier maupun customer, itu nanti akan itu adalah rincian dari opening balance. Kalau saldo awal dari supplier berarti rinciannya itu ada di saldo awal supplier dan totalnya ada di opening balance of liability atau account payable. Apa account payable? Piutang usaha. Kebalik. Kalau account payable, kalau payable itu utang dagang. Kalau account receivable itu piutang usaha, gitu ya. Nah, rinciannya ada di sini, totalnya ada di sini. Nah, kalau kalian memasukkan saldo awal dari supplier maupun customer, kemudian ada warningnya, congratulations, bla bla bla, berarti rinciannya ini sudah benar. Totalnya sama dengan yang ada di opening balance. Nah, kemarin ada kasus teman kamu, Bu, saldo awal piutang saya itu out of balance tidak 0, Bu. Masih ada
saldonya. Terus saya tanya, kamu sudah memasukkan opening balance belum? Caranya bagaimana, Bu? Nah, ini kalau ada yang bilang caranya bagaimana, berarti indikasinya dia belum memasukkan opening balance. Dan ternyata benar, dia melewatkan langkah ini. Ya, padahal ini adalah langkah ketiga. Oh iya Bu, saya belum memasukkan opening balance. Nah, masukkan dulu opening balance-nya, saya gitu. Terus setelah dicek, out of balance-nya sudah 0. Itu. Terus ada lagi yang, Bu, out of balance saya kok segini, harusnya segini. Nah, kemudian saya tanya, nah kamu sudah memasukkan saldo awal belum? Saldo awal sudah masukkan opening balance, sudah Bu. Saldo awalnya sudah kamu masukkan, sudah Bu. Nah, saya suruh ngecek di transaction journal. Jadi anak-anak, kalau kamu memasukkan saldo awal supplier dan customer, ini ngeceknya adalah dari transaction journal. Ya. Kalau supplier, berarti nanti kamu memasukkannya, kamu mengeceknya maksud saya, ngeceknya itu dari transaction journal dari purchases. Kalau customer berarti dari sales. Nanti akan saya tunjukkan. Setelah itu, yang terakhir adalah merancang perancangan inventory. Nah, inventory ini harus dimasukkan saldo awalnya. Nah, saldo awal inventory ini bisa dirancang atau langkahnya untuk memasukkan saldo awal inventory, ini ada 2 langkahnya. Pilih salah satu, ya. Pilih salah satu. Apa langkah tersebut? Langkah tersebut adalah dari adjust inventory. Yang kedua dari count inventory. Kalau kamu sudah pakai langkah adjust inventory, count inventory tidak usah dilakukan langkahnya. Kalau kamu menggunakan count inventory, adjust inventory nggak usah dilakukan langkahnya. Pilihlah salah satu. Ya, gitu. Nah, setup awal ini dipastikan kebenarannya dulu. Harus benar dulu. Baru kamu masuk ke transaksi. Kalau ini belum benar, kamu sebenarnya tidak bisa masuk ke transaksi. Bu, saya ini Bu, saldo awal customer saya salah, tapi saya sudah masuk transaksi dan bisa. Bisa, tapi nanti pasti kamu akan terkendala. Gitu. Pastikan ini benar terlebih dahulu. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya adalah dari sini. Nah, ini saya share Mayop. Ya, ini adalah welcome to Mayop Accounting. Kemudian open. Open itu adalah untuk membuka database baru. Ya, membuka database baru. Kamu nyimpennya di mana? Nyimpennya di mana? Kemudian open. Nah, ini kemarin ada yang bingung. Bu, saya membuka Mayop tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya tanya, kamu install Mayop apa? Yang kita gunakan adalah Mayop versi 18 ED. ED itu adalah edukasi. Edukasi itu adalah untuk pendidikan. Ya, kalau untuk pendidikan itu bisa digunakan terus. Artinya tidak terpancang waktu. Itu transaksinya tidak harus selesai dalam satu waktu, tidak. Tapi kalau yang komersial atau yang trial itu ada batas waktunya, yaitu hanya 30 hari. Gitu. Makanya kita menggunakan Mayop versi 18 ED. Sebenarnya sekarang Mayop itu sudah sampai versi 23. Gitu. Cuman fiturnya saja yang berbeda, untuk pengoperasiannya sama. Gitu.
Kemudian ini diabaikan, tidak usah diisi apapun. Kemudian kamu oke saja, dan ini no. Nah, ini adalah area kerja dari Mayop. Gitu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum masuk ke transaksi, dicek terlebih dahulu apakah data setup awal yang dimasukkan, yang kalian rancang sudah betul atau belum. Yang pertama, dari opening balance. Setup, balance, account opening balance. Nah, account opening balance di sini, ini adalah account list yang kalian rancang dan saldo awal dari masing-masing akun yang kalian masukkan. Pastikan amount left to be allocated ini 0. Kalau ini 0 berarti tidak ada saldo yang unbalance atau tidak balance. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau ini sudah 0, oke. Kemudian untuk link account-nya, account and banking, nah ini harus sama ya. Kemarin ada yang sama, current earning di sini modal, return earning di sini prepay. Nah ini silakan disesuaikan terlebih dahulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian tidak boleh mengedit akun sembarangan. Itu, oke. Kemudian link account lagi, sales. Ini juga kamu sesuaikan sesuai dengan daftar akunnya. Awas, sesuai dengan daftar akunnya. Kemudian purchases ini juga sama sesuai dengan daftar akunnya. Payroll. Nah, ini kemarin ada yang tanya, Bu, punya saya untuk cash payment-nya harusnya isinya kas, Bu, tapi di sini kasnya tidak ada, pada select from list-nya tidak ada. Kalau di select from list-nya ini tidak ada, berarti tipe akun kamu ini bukan bank. Harusnya tipe akunnya adalah tipe bank. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, berarti kamu harus masuk ke menu account list. Kemudian kamu ganti tipe akunnya dengan tipe akun yang benar. Gitu ya. Kemudian setelah itu dicek lagi tax code-nya. List, tax code. Nah, yang digunakan adalah PPN dan NT. Yang lainnya abaikan. Ya, oke. Setelah itu customer dan supplier. Nah, customer dan supplier, kamu bisa cek dari cut list. Di sini cut list, oh sudah semuanya. Customernya sudah ada, supplier sudah ada. Nah, current balance di sini, kamu bisa ngeceknya dari sini. Transaction journal. Nah, ini loh. Yang kemarin, Bu, jurnalnya tidak ada, Bu. Saya sudah menginputkan jurnal beberapa kali, tapi tidak ada. Date from to, ini harus diisi terlebih dahulu. Ya, diisi terlebih dahulu. Kalau ini itu tanggal sekarang, itu nanti otomatis tidak akan tertampil. Karena periode kamu adalah tahun 2014. Ya, dilihat setup company information. Ini loh, current financial years-nya 2014. Conversion month-nya Desember. Nah, kalau di sini date from-nya 1 bulan 8 2021, to-nya 30/8/2021, otomatis tidak tercover tahun 2014 itu. Jadi ini harus diganti. Ganti berapa, Bu? Ganti 1 Januari 2014. Nah, pasti akan tertampil semuanya. Ya. Bu, kalau to-nya di sini tidak 31 Desember 2014, boleh enggak, Bu? Boleh. Tidak apa-apa. Ya, ini kan untuk mengcover transaksinya saja. Itu. To-nya di sini kalau kamu kasih 31 bulan 12 2014 boleh. Tapi kalau untuk tanggal hari ini itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ini kamu isikan tanggal hari ini,
transaksi yang salah tanggalnya itu nanti akan tercover. Gitu. Ya. Nah, ngeceknya dari sini, sales. Ini Mar Asalon. Saldonya 15 juta. Oh, sudah betul. Mumtaza 22.500 sudah betul. Gaiza 15 juta sudah betul. Sekarang purchases. Ini saldonya. Oh iya, sudah betul. Inventory. Sekian. Oh, sudah betul. Nah, kemudian kalau sudah betul semua, ini ya. Jadi dari sales, purchases, inventory, ini adalah masing-masing. Jadi kalau di transaction journal, ini adalah jurnal khusus. General, ini berarti jurnal umum. Disbursement, ini adalah jurnal pengeluaran kas. Receipt, jurnal penerimaan kas. Sales, jurnal penjualan. Purchases, jurnal pembelian. Inventory, ini adalah ini adalah jurnal yang untuk menampung inventory. Nah, kalau all, ya, kalau yang all berarti keseluruhan, ya, keseluruhan dari dari jurnal tersebut. Nah, saya tunjukkan. Pada all, punya saya tidak urut. Harusnya adalah piutang, kemudian utang, kemudian persediaan. Nah, kenapa tidak urut? Bu, ada pengaruhnya tidak? Tidak. Tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau ini tidak urut, urutan jurnalnya itu tidak urut, indikasinya adalah kamu mencatat atau mengentry data dengan tidak urut. Kalau sudah transaksi, bisa jadi kamu pernah menghapus transaksi karena salah, kemudian kamu mengentrikan kembali transaksi tersebut. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kamu menghapus transaksi, itu pasti nanti akan tidak urut transaksinya. Gitu. Ya. Nah, kalau transaksi ini sudah setup awal, maksud saya sudah betul, barulah kamu bersiap untuk transaksi. Gitu ya. Nah, sekarang transaksi yang pertama. Sebenarnya ini di di tutorial itu sudah komplit. Ini ya, ada di bab 9. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang pertama, dibeli perlengkapan salon dari toko Adil sebesar ini melalui kas di tangan. BKK. BKK itu adalah bukti kas keluar. Kalau bukti kas keluar, ini berarti nanti jurnalnya masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Untuk transaksi, ada di bab 9 modul kalian, e-modul. Ya. Nah, di sini ada keterangan BKK, berarti di sini adalah bukti kas keluar. Nanti masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Di transaction journal, nanti pilih menunya adalah disbursement. Gitu. Nah, untuk pencatatannya, pilih menu banking, spend money. Banking, spend money. Spend money ini untuk pengeluaran kas. Receive money untuk penerimaan kas. Nah, kalau di sini ada keterangan BKK, berarti kamu menggunakan menu spend money. Kalau di sini BKM, berarti menggunakan receive money. Itu. Bu, kalau nggak ada keterangannya BKK, BKM gimana? Ya berarti kamu harus menganalisis kalau mengeluarkan kas, berkaitan dengan kas, begitu, berarti menggunakan menu banking. Itu, walaupun itu kas bank, atau kas kecil, atau kas di tangan, itu menggunakan banking. Nah, ini sudah ada tampilannya.
Menunya seperti ini. Jangan lupa pay from account ini diganti kas. Ya. Kemudian balance-nya ini masih sama. Balance-nya yang ada di sini adalah balance yang ada di saldo awal atau di opening balance. Itu. Kemudian date-nya digantikan date. Memonya nanti diisikan. Kemudian account-nya di sini diisikan. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada teks inklusif. Nah, untuk spend money dan receive money, teks inklusif di sini diabaikan. Kalau untuk sales dan purchases, ini tidak boleh dicentang. Ya. Kemudian, account di sini, kemudian entrykan akun yang bersangkutan dengan transaksi di atas, yaitu perlengkapan. Dan seterusnya. Nah, ini ada rolling down-nya yang panah kecil sebelah kanan warnanya biru. Ini diklik, kemudian dipilih akunnya, perlengkapan salon. Hanya memasukkan satu akun saja, karena akun yang satunya sudah ada di atas. Seperti kalian ketahui, kalau jurnal itu kan ada debit, ada kredit. Ya, nah ini adalah akun yang ada di kredit. Kalau spend money, ini adalah akun yang di kredit. Yang di sini akun yang di debit. Gitu. Kalau receive money, di sini receive akunnya adalah akun yang di debit. Dan yang di sini akun yang di kredit. Kita lihat. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilannya. Awas, kalau ada tulisan out of balance, ini harus 0. Bu, kalau nggak 0 gimana? Enter. Di enter. Ya, harus 0. Ini menandakan keseimbangan antara debit dan kreditnya. Kalau di sini sudah 0, berarti sudah seimbang jurnal kamu. Nah, sebelum direcord, dibiasakan. Semua entry data, baik itu sales, purchases, kemudian receive money, spend money, biasakan. Dilihat dulu jurnalnya. Ya, ini tampilan jurnalnya. Perlengkapan salon pada kas. Awas, yang dibaca itu yang debit dulu. Kalau jurnal. Bula itu tampilannya kredit dulu, Bu. Nah, ini kan sistem. Kalau sistem kan kita nggak bisa merubah, kecuali yang merubah providernya sana. Ya, tetap harus kamu baca perlengkapan salon pada kas sebesar 2.250.000. Terus kamu logika, dipikirkan, oh kalau membeli perlengkapan secara tunai berarti kasnya berkurang di sebelah kredit. Oh, udah benar. Perlengkapan salonnya bertambah dicatat di debit. Oh, sudah benar. Berarti jurnal ini sudah betul. Oke. Ya. Ini sudah ada keterangannya. Setelah itu di-record. Selesai transaksi 1. Dan seterusnya. Sebenarnya di modul ini sudah runtut ya, tapi kadang kamu skip gitu, ya sudah, dan kamu akan bingung sendiri kalau kamu skip, gitu. Kalau dibaca cermat, teliti, gitu ya, harusnya kalian bisa terbantu dan bisa menuntun kalian untuk bisa, gitu ya. Kita coba ya. Ini saya stop dulu. Saya masuk ke mayopnya. Ya, ini adalah tampilan mayopnya. Banking, dari banking, spend money. Nah, pay from account ini adalah akun yang di sebelah kredit. Kalau ini spend money. Ini diganti terlebih dahulu kalau ini bukan kas. Ya. BKK, bukti kas keluar, berarti ini isinya harus kas. Use account, date-nya diisi, tanggal 1 bulan 12 tahun 2014. Amount-nya isikan 2.250.000. Cut-nya abaikan, pay abaikan, memo. Pembelian
perlengkapan tunai. Bisa di-enter, bisa diklik. Perlengkapan nomor akunnya 1, langsung log for-nya kamu bisa ketikkan 1, supaya yang tampil adalah akun yang berkepala 1. Perlengkapan salon. Seperti ini. Kalau out of balance belum 0, di-enter. Dilihat, CTRLR. Nah, ini jurnalnya. Sama seperti tadi. Ya. Oke, record. Nah, sekarang kita lihat. Kemarin saya ya agak geli ya, cuman ya memang pengalaman pertama, saya maklum. Ada yang bilang gini, Bu, saya record kok hilang. Lah ya hilang, wong record itu kan berarti terekam. Kalau terekam itu berarti nanti nyemplungnya itu di menu yang lainnya. Begitu, ya. Nah, ini kamu cancel, terus kamu masuk ke transaction journal. Menu banking, tadi kan kamu menggunakan menu banking. Nah, berarti masuknya ke transaction journal yang banking di sini. Nah, ini loh, sudah masuk di disbursement. BKK, bukti kas keluar, berarti masuknya ke jurnal kas keluar atau disbursement. Masuknya ke sini. Nah, kalau ini tahunnya 2021, ini nggak akan muncul. Ya, jadi ini sesuaikan dengan periodenya. Nah, muncul. Begitu. Nah, oke. Sekarang yang kedua. Dibeli barang dagang secara kredit dari supplier Pramono. Di tutorial sudah ada. Kita langsung masuk ke menu pembelian, berarti purchases. Secara kredit, enter purchase. Nah, enter purchase ini bisa kredit, bisa tunai. Nah, kemarin ada yang bingung. Bu, tampilannya punya saya beda sama yang di modul, Bu. Bagaimana? Nah, ini kan suppliernya belum kamu masukkan. Dan kamu bisa merubah layout-nya atau tampilan ini dari menu layout di bawah ini. Ini loh, layout pilihnya yang item. Ya, sekali lagi, kalau tampilannya seperti ini, ya, tampilan seperti ini bisa dirubah layout-nya menjadi item. Oke. Nanti kalau tadi kan service bentuknya seperti ini. Kalau item bentuknya seperti ini. Nah, sebentar. Kemudian kalau ini service seperti ini, tidak kamu rubah layoutnya pun, kalau ini kamu masukkan suppliernya Pramono, otomatis akan berubah. Ya, karena pada saat kamu merancang supplier Pramono, di sini layoutnya sudah kamu ganti item. Kecuali kalau ini belum kamu ganti item, ini service seperti ini. Kalau ini service, pasti di sini nanti akan service. Gitu. Bu, lah itu kok enggak? Lah ini kan saya gantinya kan mendadak, jadinya tidak akan terganti. Dan ini harusnya item. Nah, ini ya. Terus setelah dimasukkan supplier Pramono, ini ya, baris yang atas dulu. Baris yang atas dulu dilihat. Ini supplier Pramono sudah masuk, terus langsung sebelah kanan, teks inklusif hilangkan dulu. Ini yang paling vital di sini. Ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena teks inklusif ini berkaitan dengan PPN. Kalau ini itu dicentang, berarti harga yang ada di sini itu sudah termasuk pajak. Kalau ini dihapus, berarti harga di sini ditambah pajak. Awas, perhatikan. Kalau ini dihilangkan centangnya, berarti harga ini ditambah pajak. Kalau ini dicentang, berarti harga di sini sudah termasuk pajak. Ya, ini hilangkan. Purchase-nya di sini diisikan nomornya FJP 1201. Nah, kalau tidak cukup seperti ini, berarti ini dihilangkan minusnya. Nah, date-nya diisikan 2 bulan 12
tahun 2014. Bill 36 tap enter dari keyboard. Pakai menu tap enter. Item number diisikan krim krimbat lidah buaya. Nih, tap lagi, price-nya isikan 37.500. Ya. Kemudian 36 tap enter krim krimbat ginseng 22.500. Nah, sudah selesai. Ya. Ini price-nya. Ini adalah totalnya. Dilihat 1.350 sudah betul. 810 sudah betul. Nah, dilihat sekarang dilihat rekap transaksinya. CTRLR dari keyboard. Nah, seperti ini. Kemarin ada teman kamu yang jurnalnya tidak sama. Tidak sama itu artinya di sini. Bu, punya saya persediaan barang dagangnya tidak 1.350, tapi ada angka lain begitu. Nah, saya suruh mengecek ini bill-nya, receipt-nya di sini. Atau pada item number-nya. Kemungkinan description-nya yang di item yang maksud saya, item yang dipilih ini salah. Kan sama-sama krim-krimbat. Ya. Ini kan itemnya atau apa namanya barangnya itu hampir mirip-mirip. Nah, kalau tidak teliti, terkadang mau ngeklik yang atas, keliru di bawah. Begitu. Jadi, silakan cek lagi, saya bilang gitu. Nah, setelah itu di-record. Nah, akan muncul seperti ini. Tidak apa-apa, tidak usah bingung. Pilih aja no. Would you like to change the text code use? No. Nah, Bu, kalau no hilang. Iya, karena kalau sudah di-record, nyemplungnya di tempat lain. Coba kita cek. Ini cancel, purchases, masuk ke transaction journal. Masuk ke purchase. Ini dia. Tanggal 2 bulan 12, purchases atas nama Pramono. Ya, atas nama Pramono. Ini nyemplungnya di sini. Dan ini juga berpengaruh pada cut file-nya. Di sini, cut file. Nah, pada current balance di sini pasti akan berubah. Utang kita kepada Pramono bertambah sejumlah yang tadi. Itu ya. Terus lanjut, yang ketiga sekarang. Dijual barang dagang secara tunai. Nah, tunai itu adalah COD. Kamu tidak asing kan istilah COD? Cash on delivery. Itu adalah transaksi tunai. Ya, itu termasuk syarat pembayaran. Nah, berarti masuk ke menu sales. Kemudian enter sales. Nah, ini juga sama. Layoutnya kalau pertama ini pasti seperti ini. Defaultnya di Mayop itu seperti ini. Nah, nanti kita masukkan customer-nya nanti akan berubah kalau kamu merancangnya itu milihnya adalah item. Tunai. Kita cek penjualan tunai, oh sudah ada. Kalau belum ada, kamu bisa pilih new. Kemudian kamu buat customer penjualan tunai. Tapi karena di sini ada, maka langsung use customer. Awas, yang baris atas dulu, langsung ke sebelah kanan atas. Hilangkan teks inklusifnya. Baru ke bawahnya, invoice. Nomor notanya adalah BKM 1201. Tanggalnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2014. Nah, shift-nya diisi 1, tap enter. Lulur mandi green tea. Lulur mandi green tea. Tap. Price-nya 4.500. Enter.
Kuantitas 2, tap, enter. Vitamin rambut rontok. 7.500. Nah, coba dicek. Jumlahnya 40.500 maksud saya, dan 15.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian sebelum dilihat jurnalnya, rekap jurnalnya, karena ini adalah tunai, maka paid to D di sini. Paid to D ini diisi sesuai dengan balance due atau total amount 61.050. Enter. Sehingga balance due-nya di sini adalah 0. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu, punya saya pada memonya itu Bu, berbeda dengan punya Bu Guru. Nah, ini jurnal memo di sini bisa diganti. Ya, di sini bisa diganti. Tapi kalau misalkan kamu abaikan pun, ini tidak masalah. Maksudnya tidak berpengaruh terhadap apapun. Gitu ya. Coba kita lihat CTRLR. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah jurnal dari kedua transaksi ini. Gitu ya. Transaksi kedua maksud saya. Oh, transaksi keberapa? Ketiga ya. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian oke, kemudian record. Nah, kalau kamu record pasti akan hilang. Karena nyemplungnya di tempat lain. Di transaction journal. Sales transaction journal. Nah, kalau date from date to-nya ini sudah kamu masukkan periodenya, ini otomatis sudah akan tertampil di sini. Ya. Nah, jurnalnya ini karena Mayop itu menggunakan metode perpetual, maka setiap terjadi transaksi penjualan pasti melekat HPP. Pas waktu kapan hari itu ada yang tanya, Bu, perpetual itu apa? Sampai sekarang belum saya jawab ya. Perpetual itu adalah sistem pencatatan persediaan yang melibatkan persediaan barang dagang. Begitu. Jadi setiap kali terjadi transaksi penjualan maupun pembelian pasti melekat terus akun persediaan barang dagang. Gitu. Nanti di semester genap kalian akan belajar perusahaan dagang dan akan mempelajari metode pencatatan persediaan baik itu fisik maupun perpetual. Itu ya. Nah, yang perlu kamu ketahui di Mayop itu menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual. Begitu. Nah, makanya di sini ada HPP barang, harga pokok penjualan barang. Di sini ya, ada 2. Ini karena yang dijual tadi adalah 2 item. Nah, begitu. Nah, Bu, tadi pas rekap transaksi ada 2 Bu jurnalnya. Kenapa di sini hanya tertampil 1? Karena yang satu nyemplungnya di tempat lain, yaitu receive. Ini dia. Receive di sini. Ya. Bank Mandiri pada piutang usaha. Bu, itu saya mau ganti, Bu. Nomor notanya kan NT 1201. Kenapa di situ BKM 1201? BKM 1201 kan miliknya ini penjualan tunai. Jadi ini ceritanya begini. Kalau di Mayop itu alur transaksinya begini. Kalau penjualan tunai. Perusahaan menjual dibuatkan nota. Ini notanya di sini. Kemudian langsung dibayar. Dibuatkan nota lagi, nota tunai. Nah, nota tunainya ini ada nomornya NT 1201. Ini bisa kamu edit. Editnya dari mana? Di Zoom namanya. Ini, ada panah kecil sebelah kiri, ini diklik seperti ini. Nah, kemudian di sini pada ID di sini diganti NT
12.01. Coba. Oke. Nah, 12.01 di sini. NT 12.01-nya ada di sini. Nah, ini karena masih ada kaitannya dengan jurnal yang satunya. Gitu. Ya. Oke, kita close. Kemudian langkah selanjutnya untuk tanggal 4. Menerima pendapatan jasa dari salon dan spa dari pelanggan tunai. Nah, kita lihat untuk transaksi tanggal 4 itu masuknya ke mana? Kira-kira masuknya ke mana? Menerima pendapatan. Berarti masuknya melalui menu tanggal 4. Tanggal 4 itu masuknya ke menu. Oh, ini tunai ya, pelanggan tunai berarti ini caranya sama dengan yang di atas. Nah, sama dengan yang di atas berarti dari menu sales, kemudian enter sales. Customer-nya adalah pelanggan tunai atau penjualan tunai. Invoice-nya BKM 12.02. Tanggalnya adalah tanggal 4. Shift-nya 5. Tap enter. Cuci potong blow. Price-nya 30.000. 3, tap enter. Krimbat 37.500. 3, tap enter. Body message 45.000. 2, tap enter. Lulur apa ini? SPA 02. Nah, kalau tidak komplit, kamu lihat kodenya ya. SPA 02 itu ini. Lulur, body message, and steam. Use item. Tap lagi 120.000. Nah, seperti ini dilihat totalnya 150.000, 112.500, 135, 240. Nah, karena ini tunai, maka paid today ini diisi 637.500. Dilihat rekapnya. Seperti ini rekapnya. Ya, kalau sudah direkap, oke. Kemudian record. Ya. Hilang. Dilihat hasil nyemplungnya di sales, di sini penjualan tunai, kemudian di sini sama resipnya. Nah, ini bisa diganti kodenya di Zoom. Di sini NT 12.02. Oke. Di close. Nah, seperti itu ya. Kalau tunai itu menu paid today itu harus diisi, gitu ya. Terus, tanggal 5. Perusahaan membeli barang dagang secara tunai tidak dikenakan biaya angkut sebagai berikut. Membeli berarti purchases, enter purchase. Kemudian suppliernya adalah tunai. Nah, di sini kan nggak ada tunai nih, ya kan? Kamu rancang dengan new. Pembelian tunai. Nomornya S004. Addressnya nggak usah diisi, phone number tidak diisi, card detail diabaikan, buying detail diisi, item,
tax code-nya PPN, rate-nya NT. Term information, karena tunai COD. Oke. Nah, setelah itu, kemudian dimasukkan suppliernya, pembelian tunai. Nah, tax inklusif kalau ini sudah kamu transaksi pertama sudah kamu hilangkan, selanjutnya tidak akan muncul lagi. PKK 12.02. Tanggal 5 bulan 12 14. 48 tap enter vitamin rambut rontok 6750. 48 tap enter vitamin rambut kering 750. 7.500. Ya. Totalnya 324 dan 360. Nah, karena tunai maka P2D diisi sama sesuai dengan total amount atau balance due. 7, 5, 2, 400. Nah, begini. Balance due-nya jadi 0. Ya, dilihat rekapnya. Ini adalah rekap transaksinya. Nah, pembelian ataupun penjualan pasti ada akun persediaan barang dagang. Karena Mayop menggunakan sistem pencatatan perpetual. Oke, record. No. Nah, muncul seperti ini lagi. Ini berarti memberitahukan bahwa fakturnya itu mau dicetak enggak, kayak gitu. Ya. Nah, ini di oke saja atau di plus atas. Nah, kalau sudah dilihat di sini purchases transaction journal, pasti nanti sudah akan terrecord di sini. Dan di disbursement, penjualan tunai. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 6. Tanggal 6 itu Yosika Salon and Spa mengembalikan barang atau retur penjualan. Retur barang dagang yang dibeli dari supplier Pramono pada tanggal 2 Desember sebanyak 3 unit. Karena barang yang dibeli tersebut cacat produksi. Nah, berarti kalau ini adalah transaksi retur pembelian, maka kamu langsung masuk ke purchases, enter purchases. Ini nanti akan ada 2 langkah, ya. Di dalam modul kamu ada. Kita coba cek. Modul. Oke. Nah, ini ya. Saya share dulu. Nah, ini. Yosika melakukan retur pembelian dari menu purchase, enter purchase. Ya, nanti diisikan sama seperti pada saat kalian mencatat atau mengentrikan transaksi pembelian, tapi pada bill di sini diberi tanda minus. Ya, diberi tanda minus. Nanti pada balance due di sini nanti akan ada kurungnya. Total amount atau balance due-nya akan ada kurungnya. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua dari purchase register. Ya, mari kita coba. Dari menu purchases, kemudian enter purchases. Supplier-nya adalah Pramono. Tax inklusif sudah hilang, pastikan hilang dulu. Kemudian nomornya adalah PR 1201. Tanggalnya tanggal 6. Bill-nya diberi tanda minus. Men 3 untuk item krim bat Kingstay. Price-nya otomatis terisi karena kamu sudah pernah merecord
krim krimbat ginseng. Ya. Nah, di sini ada muncul minus. Kalau tadi di dalam modul itu tandanya adalah kurung. Kurung dan minus itu sama saja, sama-sama mengurangi. Nah, kalau kamu lihat rekap jurnalnya, nah, jurnal untuk retur ini utangnya ada di sebelah debit karena berkurang. Ya, kebalikan dari jurnal pembelian. Begitu. Oke? Record. Nah, langkah yang kedua adalah dari purchases register. Ini, awas, kalau ada tulisan date from to kayak gini, harus kamu isikan sesuai dengan periodenya. 01, 01, 14. To-nya ini tidak diberikan 31/12/2014 boleh. Tanggal hari ini boleh. Yang penting transaksinya ini tercover semua. Ya. Kalau ada tulisan date from ini harus diisikan periodenya. Langsung masuk ke return and debit. Ini suppliernya Pramono. Nah, anak-anak perhatikan di bawah ini ada dua menu. Menu receive refund dan apply to purchase. Ya. Nah, retur itu bisa berasal dari dua transaksi, yaitu transaksi pembelian atau penjualan tunai atau pembelian atau penjualan kredit. Ya, returnya itu berasal dari pembelian tunai atau kredit. Kita lihat tanggal 2, dibeli barang dagang secara kredit. Oh, berarti retur ini berasal dari transaksi kredit. Nah, menu yang di bawah ini adalah yang membedakan. Kalau transaksi retur ini dari retur pembelian dari transaksi pembelian tunai, maka pilihnya receive refund. Kalau dari pembelian kredit, pilihnya adalah apply to purchase. Ya, ingat-ingat ada dua menu, receive refund dan apply to purchase. Jangan keliru. Dilihat transaksi sebelumnya, ya, transaksi yang terkait. Transaksi itu berasal dari transaksi kredit atau tunai. Kalau yang tanggal 2 ini adalah kredit, maka dipilihnya apply to purchase. Ya. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya, Bu, punya saya itu tampilnya hanya 1, Bu, tidak 2. Harusnya itu 2. Terus saya tanya, kamu sudah memasukkan saldo awal supplier belum? Dia mengecek, oh iya Bu, belum. Nah, indikasinya yang pertama adalah jika transaksinya ini hanya ada 1, maka indikasi kesalahannya yang pertama adalah belum memasukkan saldo awal supplier. Indikasi kesalahan yang kedua adalah salah tanggalnya. Biasanya di sini tanggalnya adalah tanggal hari ini atau tanggal sesuai dengan komputer pada saat mengerjakan. Lupa mengganti tanggalnya. Indikasinya itu. Ya, makanya silakan yang teliti. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan ya dilakukan betul. Tidak boleh di-skip karena saling terkait. Gitu ya. Nah, kemudian ID-nya diisikan. PR 1201. Date-nya 6E. Bulan 12, 14. Enter. Nah, ini otomatis akan muncul diskonnya karena ada syarat pembayarannya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, diskonnya dihilangkan. Nah, transaksi yang akan terkurangi itu kan transaksi tanggal 2. Retur ini berasal dari transaksi tanggal 2. Berarti kita hanya fokus yang tanggal 2 ini saja. Diskonnya hilangkan. Del. Kemudian amount applied di sini kamu klik. Awas, kalau ada tulisan out of balance ini harus 0.
Bu, itu tidak 0. Enter saja. Pasti nanti akan 0. Ya. Terus dilihat rekap transaksinya, CTRLR. Utang usahanya terkurangi sebanyak 74.250. Oke, kemudian record. Nah, kamu lihat di sini sudah hilang untuk return and debit-nya. Nah, berarti sudah terrecord. Dilihat pada transaction journal di sini. Ya, pada transaction journal di sini tanggal 6 ada 2. Yang pertama tadi yang dari enter purchases, yang kedua dari purchases register. Ya, oke. Kita lanjut. Tanggal 7. Jurnal dijual barang secara kredit kepada Salon Mumtazah. Tadi sudah kita bahas untuk penjualan. Kemudian dijual lagi. Nah, ini sebenarnya transaksinya berulang-ulang ya. Transaksinya berulang-ulang. Artinya transaksi, coba saya stop dulu. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, coba kita bahas dulu untuk transaksi. Transaksi di Mayop. Ada apa saja? Transaksi sales secara tunai atau kredit. Transaksi pur